Pemirsa, sebuah minibus rombongan pemudik terguling di jalur nasional Jombang, Jawa Timur. Empat penumpang tewas, dan maksud kami 4 penumpang luka akibat insiden tersebut. Kecelakaan minibus pemudik terjadi di Jalan Nasional Desa Gelagahan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Semula minibus berangkat dari Gresik dan akan mengantarkan pemudik ke Tulung Agung. Saat tiba di lokasi kejadian, ban mobil tiba-tiba pecah sehingga mobil oleng dan terguling. Akibat insiden ini, 4 dari 18 penumpang luka. Pecah pelek, peleknya pecah, akhirnya oleng terus terguling. Ada korban? Untuk korban kemungkinan korban ringan antara 4 atau 5. Korban ringan aja. Sebagian alhamdulillah tidak apa-apa. Peristiwa kecelakaan ini sempat membuat macet arus lalu lintas. Lalu lintas kembali normal setelah mobil dievakuasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pemudik mengalami kecelakaan tunggal masuk jurang di Jalan Surapati, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi lantaran mobil itu mengikuti petunjuk perjalanan melalui aplikasi Google Maps. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Surapati, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga masuk jurang lantaran sang sopir mengikuti Google Maps. Mobil tanpa membawa penumpang ini masuk jurang sedalam 15 meter. Diduga sopir mengantuk dan tidak menguasai medan jalan sehingga mobil hilang kendali. Insiden ini bermula saat pengemudi dari Tasikmalaya menuju Kota Bekasi. Dalam perjalanan, ia menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah perjalanan agar terhindar dari kemacetan. Akibat ketidaktahuan medan jalan, akhirnya pengemudi mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan malam. Malam jam 2:30 Jenari. Kedalaman itu 15 meter. Tidak ada korban jiwa, Pak? Tidak ada, sopirnya alhamdulillah sehat. Wah, ini mungkin lokasinya, mungkin mobil di bawah itu mungkin ditarik ke derekan aja, nggak bisa ke takal, nggak bisa itu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir pun selamat dan telah dievakuasi. Namun untuk proses evakuasi kendaraan harus menggunakan alat berat. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, tak sabar karena macet parah di ruas underpass Karangsawah, Tonjong, Kabupaten Brebes. Para pemudik yang menggunakan motor bahu-membahu mengangkat sepeda motor melewati beton pembatas jalan. Antrian ribuan kendaraan pemudik masih terus terjadi di ruas Jalan Nasional Perupuk Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemacetan panjang terjadi di underpass Karangsawah, Kecamatan Tonjong hingga memasuki Tanjakan Siregol. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor pemudik dari Jabodetabek, tujuan Purwokerto hingga Yogyakarta. Puluhan pemudik motor yang tak sabar beramai-ramai mengangkat sepeda motor satu persatu melewati beton pembatas jalan agar tidak terjebak kemacetan panjang. Puluhan pemudik motor ini lalu menggunakan jalur lawan arah yang lebih lancar meski berbahaya. Ini lumayan macet ya, Mas. Lumayan macet. Parah. Parahnya mulai dari mana, Mas? Dari Songgom. Ini sampai di hampir Bumiayu ya? Bentar lagi Bumiayu. Sudah sore. Sore ya? Iya. Sampai di jalan ya, Pak ya? Iya. Kaki semua jadinya. Kemacetan selain disebabkan adanya pasar tumpah di Linggapura Tonjong, juga akibat kendaraan pemudik lawan arah hingga mengakibatkan arus kendaraan terhenti. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik di Mamuju, Sulawesi Barat meninggal dunia setelah berbuka puasa di hari terakhir Ramadan. Pemudik bernama Muhammad Fauzi Radi itu meninggal diduga karena kelelahan. Seorang pemudik di Mamuju, Sulawesi Barat meninggal dunia saat akan pulang ke kampung halamannya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Jenazah langsung dievakuasi ke kampung halamannya dengan menggunakan ambulans. Pemudik yang meninggal ini bernama Muhammad Fauzi Radi, berusia 48 tahun.
Menurut seorang warga, Fauji meninggal dunia setelah selesai melaksanakan berbuka puasa di hari terakhir Ramadan. Namun tiba-tiba mengaku tak enak badan dan tak sadarkan diri hingga meninggal di tempat. Diduga korban kelelahan saat hendak melakukan perjalanan mudik dan memiliki riwayat penyakit. Diketahui saat ini kondisi arus mudik di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi terpantau ramai lancar. Sejumlah titik posko mudik bahkan melakukan siaga 1 mulai malam ini hingga Sabtu esok, terutama di titik lokasi keramaian dan juga sekitar Pasar Tumpah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melarang kegiatan konvoi atau arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran karena bisa menimbulkan gangguan kamtibmas dan berbahaya bagi pengendara lain. Menjelang Idul Fitri 2023, Polda Metro Jaya melarang adanya konvoi dan arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran. Larangan adanya arak-arakan malam takbiran tersebut bertujuan untuk memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kombes Pol Trino Yudo Wisnu Andiko menyebut apabila tetap ada yang melakukan arak-arakan pada saat malam takbiran, pihaknya akan melakukan pencegahan terlebih dahulu dan mengembalikan para pengendara ke tempatnya masing-masing. Terkait dengan arak-arakan, keliling, konvoi, ada beberapa catatan evaluasi ketertiban maupun bahkan menjadi gangguan keselamatan, ya. Ini bisa membahayakan bagi dirinya maupun bagi orang lain dan juga terkait dengan ketertiban. Maka sekali lagi kami menghimbau ini untuk tidak dilakukan. Apabila pertanyaannya ini dilakukan, tetap akan kami lakukan langkah-langkah baik itu preemptif dan preventif dan juga dilakukan langkah-langkah secara represif yang sifatnya terukur untuk supaya ini menjadi efek deterannya di preventif, ya. Jadi dengan melakukan preventif sudah menjadi efek deterannya. Polda Metro Jaya juga mengimbau agar masyarakat melakukan kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri di tempat ibadah di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Helmi Sajangwati, iNews melaporkan. Pemirsa, memeriahkan malam takbiran, warga di Jakarta Timur menggelar festival beduk. Acara ini digelar untuk menghindari takbir keliling yang berpotensi adanya gesekan warga. Gema takbir berkumandang dan salawat di acara lomba pukul beduk takbiran yang diadakan warga RW 06 Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta. Warga yang menonton dan peserta antusias mengikuti acara di malam takbiran ini. Warga sengaja mengadakan acara lomba pukul beduk dan qosidahan dalam rangka memeriahkan malam takbiran menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dan untuk menghindari warga melakukan takbir keliling yang bisa menyebabkan gesekan antar warga. Ini kita gelar festival tabu beduk, perlombaan antar RT, sekitar 13 RT dalam satu RW. Ini tingkat RW 06 Cakung, Jakarta Timur. Untuk hadiah sendiri bagaimana, Pak? Hadiahnya kita membuat piala bergilir yang direbutkan setiap tahun. Ini tahun pertama, insya Allah tahun depan terus berlanjut dan memperebutkan piala uang tunai. Acara ini diikuti 16 tim dari 16 rukun tetangga dan berhadiah jutaan rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, seluruh umat muslim di berbagai daerah di Indonesia merayakannya dengan takbiran. Iya, pawai obor dan festival beduk ramaikan malam takbiran. Ratusan warga Telukur Dalam, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mengadakan pawai obor di malam takbiran. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, gendang, obor, hingga kembang api warnai pawai obor sebagai bentuk kemeriahan. Antusias warga dari anak-anak hingga orang dewasa pun turut mengikuti pawai obor keliling kampung. Sedikitnya 150 orang lebih dari 2 RW mengikuti kegiatan tersebut. Sementara di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, sambil melantunkan takbir, sejumlah pemuda nampak asik menabuh beduk merayakan takbiran.
Euforia menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa seakan menambah semangat para pemuda untuk menabuh beduk. Demi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, warga mendirikan 4 panggung beduk di sepanjang Jalan Tambak. Tak hanya menunjukkan ekspresi kemeriahan malam takbiran, suguhan tersebut juga mampu menghibur para pengguna jalan yang melintas. Ini kegiatan buat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Pak. Ini emang setiap malam takbiran, emang kita setiap tahunnya emang buat acara seperti ini ya kan, untuk memperingati hari Lebaran ya kan. Jadi biar ada momen-momen. Dan juga ini memang sudah tradisi di warga Jalan Tambak setiap malam takbirannya kan. Dan beduk ini pun didanai oleh swadaya masyarakat. Festival Dulak atau tradisi menabuh beduk kembali digelar di Purwakarta, Jawa Barat untuk memeriahkan malam takbiran Lebaran 2023. Setelah 2 tahun tidak ada akibat pandemi COVID-19. Festival Dulak ini digelar di alun-alun Pemda Purwakarta yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat. Festival Dulak kembali digelar untuk memelihara kearifan lokal tradisi umat Muslim Nusantara, termasuk tradisi masyarakat Purwakarta.